Perkenalkan, nama saya Aulia Febi Nurliana dengan NIM 125410033. Di sini saya ingin memulai program pembelian tiket konser. Jadi di sini pertama-tama kita akan menampilkan judul programnya dulu. Nah, jadi saya ketik dulu, nanti baru saya jelaskan di akhir ya. Oke, jadi di sini kita menggunakan fungsi print. Kita menggunakan fungsi print ini untuk menampilkan teks ke layar. Yaitu setelah print kita akan menggunakan tanda kurung. Di sini saya menggunakan F di depan string yang berfungsi untuk menambahkan variabel ke dalam teks jika emang dibutuhkan. Tapi di sini kita belum ada variabelnya. Lalu menggunakan petik 2 ini agar ini karena yang mau kita tampilkan itu berbentuk teks, jadi harus memakai petik 2. Di sini saya memakai ini agar rapih di outputnya. Sebenarnya nggak perlu, cuman saya mau aja. Terus kita masukkan selamat datang di program pembelian tiket konser. Ini tujuannya untuk memberi informasi kepada pengguna atau menjelaskan fungsi programnya. Program ini nih buat apa sih? Gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi perulangan program atau fungsi program perulangan. Itu namanya loop. Kita menggunakan loop while true, yang artinya program ini akan terus berjalan berulang-ulang sampai ada perintah untuk program ini berhenti. Nah, kenapa di sini saya pakai true? Karena true itu kan sama dengan kondisi yang selalu benar. Jadi selama kondisinya benar, maka Python ini akan terus mengulang programnya gitu. Program ini baru berhenti saat menemukan kata-kata break, itu ada di bagian akhir program biasanya. Jadi gunanya fungsi loop ini untuk jika pengguna ingin membeli tiket lebih dari satu, ini bisa digunakan. Jadi pengguna ini nggak perlu menjalankan ulang program terus. Kalau pakai fungsi ini, pengguna bisa membeli tiket lebih dari satu tanpa menjalankan ulang program. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut pakai fungsi print. Kita di sini mau menampilkan daftar harga tiket. Kita pakai fungsi print lagi. Dalam kurung F. Tiket pertama itu VIP lah ya. Sama dengan harganya. Di sini kita menentukan harga untuk tiket VIP. Sorry, banyak typo ya. Harganya saya mau 5 juta. Oke. Selanjut. Oh, sorry. Seharusnya sebelum ini kita harus ada judulnya dulu ya. Biar pengguna yang nggak bingung. Jadi jangan langsung 1, 2, 3. Kita di sini judulnya dulu. Itu daftar tiket. Di sini kita pakai garis miring N, atau artinya ini untuk membuat baris baru lah.
biar tampilannya nanti lebih rapi. Oke, lanjut kita print. Yang pertama itu ada tiket VIP ya. RP 5 juta tadi ya. Oke, lanjut yang kedua. Tiket kedua itu ada tiket apa aja? Tiket festival mungkin ya namanya ya. Festival. Oke, festival ini harganya sudah pasti di bawah VIP. 3 juta mungkin ya. Oke, lanjut. Tiket ketiga ini kita pakai apa nama tiket ya? Reguler kali ya. Dah, tiket aja ya. Reguler harganya 1.500.000 mungkin. Di sini habis itu kita rapih-rapihkan dulu ya ininya agar di output nanti gak acak-acakan. Soalnya Python ini gak strict banget, jadi kita mau nambahin spasi itu nggak terlalu ngaruh ya. Oke, lanjut. Di sini outputnya nanti ini yang keluar, daftar tiket, habis itu 1 VIP sama dengan 5 juta sampai reguler sama dengan 1.500.000. Jadi pengguna ini akan memilih salah satu tiket dari ketiga tiket ini. Selanjutnya kita akan mengambil output mengambil input dari pengguna. Kita masukkan variabel dulu. Misalnya nama variabel itu pilihan lah ya. Maksudnya pilihan tiket. Jadi kita pakai integer. Nanti akan saya jelaskan di akhir setelah saya selesai mengetik. Masih sama, kita pakai F lateral lagi. Ini pilih jenis tiket Anda ya. Oke, di sini karena pilihan tiket kita ada 3, kita kasih info dulu ke penggunanya untuk memilih 1, 2, atau 3 aja. Oke, selanjutnya nama variabelnya apa ya? Jumlah tiket, dan dipilih jumlah aja kali ya, biar tidak terlalu panjang namanya. Tetap pakai integer. Oke, input masih pakai F lateral ya. Masukkan jumlah. Masukkan jumlah tiket Anda. Di sini kita agak rapihin ya seperti tadi, agar hasilnya itu tidak berantakan. Kayak gini kali. Oke, jadi di sini ada kita ada dua input yang akan kita minta dari pengguna. Itu ada pilihan dan ada jumlah. Di sini pilihan pertama itu pilihan itu maksudnya kita minta pengguna untuk memilih jenis tiket yang pengguna ini inginkan. Ada pilihan 1, 2, atau 3. Input kedua itu kita mau meminta jumlah tiket. Jadi jumlah tiket yang diinginkan pengguna itu berapa. Misalnya pengguna mau 4, maka angka 4 ini akan disimpan ke dalam variabel jumlah ini. Kenapa di sini saya memakai integer? Karena fungsi input akan selalu menghasilkan teks. Jadi kalau misalnya kita masukin 5,
Iya, misalkan kita masukin di jumlah tiket ini, kita masukin mau 5 jumlah tiket. Kalau nggak ada integer, maka 5 ini bukan sebagai angka, tapi sebagai teks. Jadi kalau ada penjumlahan, maka itu tidak terjumlah secara matematis. Jadi kita harus menambahkan integer ini agar berubah menjadi angka, agar bisa digunakan dalam perhitungan matematika ya. Selanjutnya, jika sudah, kita akan menggunakan percabangan untuk menentukan harga tiketnya ya. If pilihan sama dengan 1, maka ini nih fungsi percabangan ya. Jadi artinya program itu akan mengecek pilihan pengguna. Jika pengguna memilih 1, jika pilihan pengguna itu sama dengan 1, maka harganya seperti info yang di atas ya, harganya itu 5 juta dan jenis tiketnya itu VIP. Oke, lanjut. Nah, kalau ini true, maka program yang dijalankan tuh ini, harganya itu 5 juta dan jenis tiketnya VIP. Sedangkan jika ini false atau pilihan pengguna itu bukan 1, maka ada program selanjutnya, kita pakai elif. Elif ini berarti else if ya. Jika pengguna bukan memilih 1, atau di sini kita elif pilihan sama dengan 2, maka harganya itu 3 juta ya tadi. Oke, dan jenisnya festival. Oke, jika ini false, jika if pertama itu false, maka ini tidak akan dijalankan dan akan lanjut ke elif kedua. Jika pilihannya 2, maka ini akan dijalankan. Jika true ya, jika true akan dijalankan. Tapi jika false, maka akan lanjut ke elif ketiga. Pilihan sama dengan 3, maka harganya tadi 1.500.000 ya kan, dan jenisnya itu reguler. Oke, jika if pertama false dan if kedua false, maka akan dilanjutkan ke if ketiga. Nah, jika if ketiga ini true, maka yang dijalankan ini, harganya 1.500.000 dan jenisnya itu reguler. Tapi jika if ketiga ini false, maka ada yang terakhir tuh namanya else. Selain itu, maksudnya tuh jadi selain dari if dan elif ini, maka program akan menjalankan, kita bikin print pilihan tidak tersedia kali ya, pilihan tidak tersedia. Jika dan jangan lupa kita tambahkan continue. Oke, jika if pertama, if kedua, if ketiga itu semuanya false, maka yang terakhir dijalankan itu else. Atau else ini nggak ada syarat ya. Jadi else itu jadi selain itu, selain if di atas ini, maka program akan print pilihan tidak tersedia dan akan dilanjutkan dengan fungsi continue, yang artinya program ini akan kembali ke awal loop ya, ini yang berarti awal loop kan, akan kembali ke awal loop
dan menjalankan kode ulang tanpa menjalankan kode di bawah continue ini sampai pilihan, kan di sini pilihan udah kita tentukan ya, 1, 2 atau 3. Tapi kalau pengguna ini malah milih yang lain, maka nggak ada kan pilihannya. Maka dari itu yang di print adalah pilihan tidak tersedia dan akan dijalankan ulang dari loop awal. Selanjutnya kita akan menghitung total harganya. Kita pakai total sama dengan harga dikali jumlah. Oke, di sini pakai bintang ya. Bintang ini kalau di bahasa pemrograman artinya kali. Jadi total ini harga dikalikan dengan jumlah. Oke, lanjut kita akan menggunakan nested if atau percabangan bertingkat. Ini kita menggunakan untuk menghitung diskon. If jumlah lebih dari sama dengan 3 mungkin ya, maka jadi di sini oke, kita jalankan dulu. Biar berurutan aja ya. Jika ini true, maksudnya ini kan if jumlah sama dengan lebih dari sama dengan 3, atau artinya kalau pengguna itu membeli jumlah tiketnya itu 3 atau lebih dari 3, maka program ini akan dijalankan. Itu kita pakai if lagi karena ini kan nested if ya. Artinya itu di dalam if ada if lagi. Tuh. Kita lanjut ke if kalau pakai ini aja. Kalau pilihannya itu 1 atau pilihannya itu sama dengan 2, maka diskonnya itu kita kasih 10% kali ya. Diskonnya 10% berarti 0,10 dikali dengan total tadi, total yang sudah kita hitung tadi ya. Di sini kita pakai else, berarti kalau pilihannya bukan 1 atau 2, nggak pakai syarat karena cuma ada 3 pilihan kan. Berarti else ini kalau pilihannya 3, kalau pilihannya itu 3, kita kasih diskonnya itu tadi 10% berarti 5% kali ya, 0,05 berarti dikali dengan total. Oke, sini kita pakai, nah ini kan kalau ini true maka yang dijalankan ini kan. Nah, kita lihat pilihan penggunanya ini 1 atau saya di sini pakai or ya, atau 2. Kalau pilihannya itu 1 atau 2, maka akan dapat diskon 10%. Kalau pilihannya kalau ini false, berarti pilihannya bukan 1 atau 2. Yaitu udah pasti pilihannya 3 kan. Sini kan else selain 1 atau 2, kita akan dapat diskon 5%. Nah, ini kalau true ya. Kalau ini false, maka akan dijalankan else. Diskon sama dengan 0. Berarti kalau jumlah tiketnya itu di bawah 3, maka nggak dapat diskon gitu, diskonnya 0. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan menghitung totalnya aja lah ya. Oke, kita hitung total yang mau dibayar ya. Kita pakai variabel bayar aja.
total tadi dikurang diskon, karena kita di sini udah hitung diskonnya kan. Bayar sama dengan total dikurang diskon. Ini maksudnya total bayar sama dengan total harga dikurang diskon gitu. Ya, setelah itu mungkin kita akan menampilkan struk pembeliannya. Kita pakai fungsi print seperti di atas. Jangan lupa menggunakan F lateral. Sini kita dikasih jarak, dikasih baris baru. Pakai ini tadi kan saya udah jelaskan seperti ini. Ini buat menampilkan baris baru agar lebih rapi gitu. Kita pakai ini aja biar rapi ya. Oke, mungkin caps lock bisa, stroke pembelian. Oke. Setelah itu udah kita print info-info yang ada di atas. Ini akan masuk ke stroke ini. Kita pakai F lateral agar variabel bisa masuk. Nah, kalau di sini dibutuhkan F lateral ini agar variabel ini bisa masuk ke dalam teks. Itu kita pakai jenis tiket ya. Jenis tiketnya itu, untuk memunculkan variabel kita pakai fungsi kurung kurawa. Ini ya. Jenis tiket tadi kita simpan jenis tiket ini, simpan apa di variabelnya. Jenis tiket ini kita kita simpannya di jenis ya, kita simpan di jenis. Ini tiket berarti jenis. Isi aja sesuai dengan variabel yang kita simpan di awal. Oke, selanjutnya kita akan print apa ya? Mungkin jumlah tiket yang dibeli. Ini kita ingin memunculkan variabelnya kan, memakai kurung kurawa. Terus tadi jumlah tiket ini kita simpan dengan jumlah tiket kita simpan dengan jumlah. Oke. Jadi ini kita ketik jumlah. Oke, selanjutnya kita akan print total harga ya. Total harga sebelum diskon ya ini. Tadi kita simpan dengan variabel total, nama variabelnya total gitu maksudnya. Selanjutnya kita print lagi diskon. Variabelnya sama ya, diskon tadi saya nyimpennya. Oke, lanjut kita print terakhir ini total yang akan kita bayarkan. Ini berarti total bayar ya, total pembayaran. Sama dengan pakai kurung kurawa, jangan lupa bayar. Oke, di sini kita udah menampilkan struk pembeliannya, yaitu ada jenis tiket, ada jumlah tiket, ada total harga, ada diskon, dan total pembayaran atau total akhir lah ya. Setelah ini kita akan kita simpan di ulang nama variabel, kita pakai ulang aja. Ini untuk menanyakan apakah pengguna itu mau membeli lagi. Ini kan hanya untuk satu tiket ya, jadi sini kita tanya pengguna itu mau beli lagi atau enggak. Kita pakai input pakai F lateral,
sini kita hanya ada dua jawaban, Y atau N, yaitu yes or no. Karena ini memilih lagi Y or N. Oke. Setelah ini, kalau pengguna milih Y, maka berarti programnya akan dijalankan ulang dari awal. Sedangkan kalau pengguna milih N atau no, berarti programnya berhenti. Kita masukkan di if, pakai if ya. If ulang, kita pakai lower, nanti saya jelaskan setelah saya selesai ketik ini, sama dengan ya. Oke, maka kita print terima kasih lah ya. Terima kasih telah membeli tiket konser kali ya. Membeli tiket konser. Oke. Terima kasih telah membeli tiket konser. Oke, selanjutnya kita akan break. Nah, di sini kita menggunakan if ya, menggunakan fungsi if. Kita di sini mau menghentikan program. If ulang titik lower tanda kurung, ini artinya tanda seru ini tidak, artinya di program, di pemrograman itu tanda seru artinya tidak, berarti ini dibacanya tidak sama dengan Y. Jadi kalau ulang atau variabel ini yang saya tadi menanyakan apakah Anda ingin memilih lagi, itu jawabannya tidak sama dengan Y, dan di sini saya pakai lower yang artinya ini digunakan untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil, atau ya misalnya kalau pengguna memasukkan huruf Y besar, maka otomatis diubah ke huruf Y kecil oleh program. Nah, ini berarti jika input dari pengguna itu bukan Y, maka print terima kasih telah membeli tiket konser. Jadi kalau ini true, maka dijalankan ini kan. Jadi kalau pengguna ini ngasih input Y, maka akan dijalankan lagi programnya kan. Maka kalau ngasih input selain Y, ini kan artinya tidak sama dengan Y gitu kan. Berarti selain Y kan. Dan di sini pilihannya Y atau N. Berarti N. Kalau pengguna itu misalnya ngasih input no, maka akan dijalankan ini. Akan tercetak terima kasih telah membeli tiket konser, dan break. Di sini ada break, ini artinya loopnya itu akan berhenti, seperti yang saya bilang di awal, loop berhenti jika ada break gitu, dan program selesai. Terus program akan menampilkan ini, terima kasih telah membeli tiket konser. Di sini kita akan coba menjalankan program yang sudah saya ketik tadi ya. Oke, sudah saya jalankan. Kita tunggu sebentar. Di sini muncul selamat datang di program pembelian tiket konser, itu yang ini ya, yang awal kita tadi. Itu judul, agar pengguna itu tahu ini program apa, untuk apa gitu. Terus di sini muncul daftar tiket.
ada tiket VIP, tiket festival, dan tiket reguler sesuai yang kita tulis sebelumnya ya. Sini ada daftar tiket. Terus ini program meminta pengguna untuk memilih jenis tiket 1, 2, atau 3. Kita di sini coba kita pilih jenis tiket yang pertama ya. Kita pilih jenis tiket yang pertama, lanjut. Nah, ini kan yang tadi pilihan ini, jenis tiket yang dipilih kan. Terus lanjut mau minta jumlah tiket. Nih, program meminta jumlah tiket dengan memasukkan jumlah tiket Anda. Misalnya saya mau beli ini 5 buat teman-teman saya gitu. Nah, ini udah langsung dihitung sama programnya. Jenis tiketnya VIP, benar kan saya pilih 1 tadi. Dan jumlah tiketnya 5. Total harganya itu berarti 5 juta dikali 5. 25 juta kan, betul. Terus diskonnya karena saya beli lebih dari sama dengan 3, maka saya dapat diskon 10%. Itu 2.500.000. Dan total pembayarannya itu total harga dikurang total diskon. Di sini ada 22.500.000 harga yang harus saya bayar. Terus di sini program nanya lagi, apakah Anda ingin membeli lagi? Saya mau beli buat saudara saya gitu kan. Berarti kita klik ya. Nah, di sini akan menjalankan ulang. Oke, misalnya ini kan disuruh pilih 1, 2, 3. Misalnya saya pilih 4 nih. Mau pesan 4 tiket. Nah, maka akan terprint pilihan tidak tersedia dan akan dijalankan ulang programnya gitu kan. Ya udah deh, saya mau tiket reguler. Saya mau beli 3 aja deh buat saudara saya gitu kan. Nah ini langsung dihitung oleh programnya. Jenis tiketnya reguler, jumlah tiketnya itu 3, total harganya berarti 1.500.000 dikali 3 itu 4.500.000. Kita dapat diskon di sini 5%. Terus apakah Anda ingin membeli lagi? Nah, udahlah, saya nggak mau beli lagi, itu kan. Misalnya saya klik no, saya nggak mau beli lagi. No. Maka akan terprint terima kasih telah membeli tiket konser. Nah, ini ya. Di sini udah sih. Oh, di sini kita tadi kurang merapikan ini. Sorry. Ini kurang rapih nih. Ini berarti ada di sini tadi ya kan. Nah, iya saya lupa rapihin tadi ini. Coba kita rapihin dulu ya. Agar enak dilihat gitu. Oke. Oh, samain sama yang ini ya. Sebentar. Oke, coba kita jalanin ulang ya. Pertama mau 1 deh, mau beli 5. Nah, terus udahlah, saudara beli sendiri gitu ya, berarti nggak mau beli lagi ya. No. Nah, jadi udah rapi kan di sini. Struk pembeliannya kita rapihin tadi. Jadi di sini sekian program kecil-kecilan ya, yaitu program untuk perhitungan pembelian tiket konser. Terima kasih. Thank you for watching. Sekian dari saya. Selamat pagi. Semoga bisa mengerti program yang saya jelaskan tadi. Terima kasih.